Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga daripada surah Al-Fatihah ialah Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga ayat tersebut itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berhak dipuji. Nah, apa makna Ar-Rahmanir Rahim itu? Biasanya kita artikan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal artinya menurut para ulama, Ar-Rahman itu artinya yang memberikan nikmat yang besar, nikmat yang agung, seperti contohnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat mendengar. Nah, semua itu ialah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim yang menyempurnakan nikmat itu, seperti bertambahnya iman kita, bertambahnya ilmu kita, bertambah tajamnya dua mata kita melihat, bertambah tajamnya pendengaran kita. Nah, itu nikmat urusannya Ar-Rahim. Kemudian kita ambil ayat sebelumnya, di situ ada memberikan suatu kesan yang menyebabkan kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang memelihara alam semesta ini. Itu kalau kita pikirkan sekilas, bahwa orang yang mampu memelihara seluruh alam semesta itu pasti orang yang kuat. Begitu dahsyat orangnya, karena ia mampu mengelola alam semesta. Itu kalau kita pikirkan sekilas, pasti kita akan takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyambung ayatnya dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengelola alam semesta ini, yang dahsyat ini. Bukan pemarah orangnya, bukan pula keras, tidak, tapi Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga dengan adanya Ar-Rahmanir Rahim ini, hati kita akan senang, hati kita akan happy, hati kita akan gembira, karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pasti aku ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, senang hati kita mendengarkan ini, karena ini adalah kabar gembira buat kita. Kalau kita ini selalu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang sahaja, tiap hari itu kita pikirkan kalau Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang sahaja, maka dikhawatirkan kita akan tertipu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dan melanjutkan ayatnya, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembahasan. Apapun perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini, baik itu besar ataupun sangat kecil, pasti akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Maka itu akan membuatkan kita takut kepada Allah, hingga tidak ada alasan lagi untuk kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil di hari pembalasan kelak. Maka mendengarkan itu, kita pun akan takut dan lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan serta gerak-gerik kita, karena kita akan disidang seadil-adilnya kelak di hari akhir. Lanjutan ayatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami beribadah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mengabdi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami taat dan patuh. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan dalam melaksanakan ibadah dan segala hal lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah dan mengabdi. Nah, ibadah itu menurut pendapat sebagian para ulama artinya al-qiyamu fil fi'lil matlub syar'a, melaksanakan dengan melakukan sesuatu yang dituntut pada syarak, namanya ibadah. Bahagian contohnya ialah seperti kita melaksanakan sembahyang, kita membaca Al-Quran, kita puasa, berarti kita sedang melakukan ibadah. Al-qiyamu fil fi'lil matlub syar'a, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, terutama dalam hal melaksanakan ibadah tersebut. Karena ibadah ini begitu sulit dan rumit, maka sangat diperlukan bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 4 hal yang bersangkutan dengan ibadah. Nah, yang pertama, sihatul ibadah, sahnya ibadah itu. Kemudian yang kedua, qabulul ibadah, diterimanya ibadah itu. Dan kemudian yang ketiga, qusratul ibadah wa mamudawwatuha ilal maut, banyaknya ibadah dan berkekalannya ibadah itu sampai mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yakin. Menurut ulama tafsir, makna yakin itu sampai mati. Dan yang keempat ialah memelihara ibadah yang ada dan jangan sampai digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang meminta dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya sah ibadah kita, diterimanya ibadah kita, banyak dan rutinnya ibadah kita, serta amannya ibadah kita daripada digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 perkara itu yang berkaitan dengan ibadah yang kita sangat memerlukan bantuan Allah. Nah, yang pertama, sahnya ibadah. Sahatul ibadah itu, diketahuinya ibadah itu sah ialah dengan ilmu. Kalau kita ini tidak punya ilmu, ibadah kita tidak sah, walaupun ibadah kita itu pas dengan yang sah. Al-ilmu bil fardiyatil ibadah,
Al-ilmu bil kaifiyatil ibadah. Ilmu dengan kefarduan ibadah atau ilmu dengan cara ibadah itu merupakan pokok yang pertama agar ibadah kita itu sah. Yang pertama ialah ilmu tauhid, ilmu yang mengetahui siapa yang kita sembah, ilmu yang mengetahui siapa yang kita ibadati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalilul a'mal yanfa'u ma'a ilmi ibadah, wa kashiru amal la yanfa'u ma'al jahli ibadah." Sedikit amal, cuman kita berada kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada banyak amal tapi kita jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua ialah ilmu fikih. Contohnya kalau kita hendak sembahyang, apa rukunnya, apa syarat sahnya, dan apa yang membatalkannya. Sehingga semua ibadah itu syarat sahnya adalah ilmu. Jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, mesti menuntut ilmu. Mesti kita rajin belajar. Nah, apa hukumnya kita menuntut ilmu? Tergantung ibadah yang ingin kita lakukan. Contohnya kalau ibadah yang kita lakukan itu sunnah, maka hukumnya sunnah menuntut ilmu. Ibadah yang hendak kita lakukan itu wajib, maka wajib pula hukumnya menuntut ilmu. Sehingga sihatul ibadah, sahnya ibadah itu ialah yang pertama berilmu. Faqulu man bi khairin ilmin ya'malu a'malu mardudatin la taqbalu. Syarahnya mengatakan la tasihu, tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya kurang, amalannya ditolak, amalannya tidak sah. Dan kemudian qabulul ibadah, diterimanya ibadah, karena setiap ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini sangat sulit, sehingga kita sangat perlu pertolongan serta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti apa ibadah kita ini ada harapan diterima oleh Allah? Nah, ini pun kita perlu belajar. Kita perlu tahu juga bagaimana caranya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Yang pertama ialah kita mesti benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini adalah bentuk harapan kita kepada Allah supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat kepada Allah. Karena taubat ini merupakan asas pondasi kita untuk menuju jalan Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang hendak kita lakukan, ibadah apapun yang hendak kita kerjakan, maka terlebih dahulu kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adab kepada Allah. Jangan dianggap enteng. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi sangat penting untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat atas segala macam dosa-dosa. Jadi kalau kita hendak memahami kenapa sebelum sembahyang kita disuruh mengambil air wudu, nah itu bukan hanya mensucikan secara zahirnya sahaja daripada hadas, akan tetapi dikehendaki kepada kita seluruh anggota tubuh badan kita ini suci juga daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita ini sudah mengerti, dengan demikian itu barulah kita sembahyang, maka solat kita pun akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap enteng perihal taubat ini, karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membantu amal ibadah kita diterima oleh Allah.